jika diminta karena nama Kristus, sebab Roh Allah ada padamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang datang kepadaku dan tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memanggul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antaramu yang mau membangun sebuah menara, tidak duduk membuat anggaran belanja dahulu? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan-jangan sesudah meletakkan dasar, ia tidak dapat menyelesaikannya." Lalu semua orang melihat itu akan mengejek dengan berkata, "Orang itu mulai membangun tetapi tidak dapat menyelesaikan." Atau raja manakah yang hendak berperang melawan raja lain, tidak duduk mempertimbangkan dulu, apakah dengan 10.000 orang ia dapat melawan musuh yang datang menyerang dengan 20.000 orang? Jika tidak dapat, ia akan mengirim utusan selama musuh masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikianlah setiap orang di antaramu yang tidak melepaskan diri dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, pola pikir Allah itu memberi segala-galanya. Maka kita mengenal bagaimana Sang Putra Allah, Yesus sendiri diberikan kepada kita untuk memberikan keselamatan. Dan itu sungguh menjadi keselamatan bagi kita semua, karena pemberian Allah, yaitu Yesus itu menjadi buah cinta yang besar dalam hidup kita. Tetapi pola pikir manusia seringkali kebalikannya, yaitu memiliki, bahkan kalau bisa segala-galanya, bahkan dengan segala cara harus memiliki segala-galanya. Dan itulah yang memang akhirnya membuat manusia semakin jauh dari Allah. Konsep memberi dan mungkin memiliki ini sebenarnya kalau kita lebih dalam lagi, kita bisa mengenalnya dalam bentuk yang lain, yaitu kasih. Dasar dari segalanya itu tidak lain adalah kasih. Maka orang yang bisa memberi segala-galanya adalah orang yang mengasihi, membenci. Memang berbeda jauh. Maka bagaimana orang bisa mencintai? Ya tidak lain tentu adalah ketika orang itu memberi segala-galanya. Dan itu nyata dalam pengalaman hidup kita. Saya mungkin seringkali memberi contoh seorang ibu yang demi kebaikan anaknya, ia selalu merelakan apapun, bahkan jiwanya sendiri, supaya anaknya tetap hidup. Dan itu tidak bisa dilakukan jika sang ibu itu tidak memiliki kasih. Bahkan mungkin dalam tataran yang lebih mudah atau tataran yang lebih enak lagi, orang yang mencintai itu pasti semuanya akan dilakukan. Saudari-saudaraku yang terkasih, Injil hari ini Yesus memakai bahasa yang mungkin tidak mudah kita renungkan, tetapi menurut saya bisa disimpulkan demikian, bahwa jika seorang datang kepadaku tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku.
Memang yang dimaksud membenci tentu adalah kita terlepas dari segala ikatan. Dan memang ikatan keluarga itu memang dianggap sebagai ikatan yang paling dekat dan paling dasar. Maka untuk menjadi pengikut Kristus, sekali lagi saudari-saudaraku yang terkasih, sebenarnya rumusan hari ini sederhana, ya. Seberapa besar kita berani memberi apapun itu. Anda lebih senang diberi uang atau diberi perhatian? Mungkin yang lagi membutuhkan uang ya senang diberi uang tentunya, ya. Tetapi orang tidak akan bisa memberi kepada Anda kalau tidak perhatian kepada Anda. Bahkan orang bisa juga mempunyai segala-galanya, tetapi ia kurang perhatian, atau bahasa yang populer, caper, ya, cari perhatian. Saudari-saudaraku yang terkasih, memang kadangkala kita tidak mudah menemukan dasar ini, tetapi mungkin dengan pergulatan hidup kita dan terlebih terang Injil hari ini semakin memudahkan kita bagaimana kita mengikuti Kristus. Maka Bapak Ibu, saudari-saudara yang akan mengikuti, ya, kelas misi evangelisasi pribadi ini, harapan saya pengetahuan yang Anda peroleh, permenungan yang Anda peroleh, akhirnya nanti membuahkan pemberian. Semakin banyak Anda memberi, sebenarnya Anda semakin mencintai. Dan semakin Anda mencintai, Anda menemukan diri Anda. Dan semakin Anda menemukan diri Anda menemukan Allah. Maka semoga doa kita bersama, semua murid-murid, siswa-siswa dari kelas misi evangelisasi pribadi ini yang ke-10 nanti dapat terus rajin, juga mungkin bersemangat, ya, tentu dengan keterbatasan yang ada, dan bahkan mungkin secara online. Godaannya kalau online itu adalah kameranya ditutup, ya, lalu kita bisa ngapa-ngapain. Nah, ini saya ingatkan di awal karena ini godaan, ya. Nanti kalau sudah mulai semangatnya turun gitu, mesti kameranya banyak yang dimatikan, lalu alasannya kuotanya terbatas, ya. Wah. Atau lebih gampang lagi, ini rusak kameranya. Sekarang ini banyak kalau mau alasan, ya, kalau secara online. Tapi saya yakin Bapak Ibu, saudari-saudara sungguh memiliki niat yang baik untuk belajar, untuk memahami ajaran iman, dan itu tidak lain adalah untuk Anda sendiri. Anda semakin dewasa dalam iman, Anda semakin dikuatkan tentu dalam kepercayaan, dan semoga itu membuahkan ketentraman dan kedamaian dalam hidup setiap hari. Semoga berkat Allah menyertai kita sekalian. Amin.